Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita mulai pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 oleh Bu Endang Susilowati MPD. Bab 1, berita seputar Indonesia. A. Menentukan unsur-unsur berita. Ada 6 unsur dalam berita. Yang pertama, apa? 2, di mana? 3, kapan? 4, siapa? 5, mengapa? 6, bagaimana? Dengan rumus 5W plus 1H. Jadi, berita itu bisa di media cetak dan di media elektronik. Di media cetak contohnya di surat kabar, kemudian di koran dan sebagainya. Di media elektronik contohnya di internet, di televisi dan di radio. Kemudian kita jabarkan satu persatu dari 5W plus 1H. Sekarang kita lagi COVID-19. Kita angkat beritanya itu. Yang pertama, apa yang diberitakan? Yaitu COVID-19. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di Indonesia. 3, kapan peristiwa itu terjadi? Jadi COVID-19 masuk ke Indonesia itu hari Senin tanggal 2 Maret 2020 yang awalnya dari Wuhan, Cina, kemudian masuk ke Indonesia. Siapa yang ada dalam berita itu? Yaitu masyarakat Indonesia. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena disebabkan oleh salah satu jenis virus yang umumnya ditemukan pada hewan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang, akibatnya bersin, kemudian batuk, dan kemudian masuk ke mulut seseorang, hidung, mata, kemudian masuk melalui itu mulut, hidung, mata, kemudian masuk ke dalam tubuh. Ya, itu kerangka dari berita, yaitu dengan rumus 5W plus 1H. Yang B, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang dimaksud kesimpulan adalah kata-kata terakhir dari suatu uraian, di mana pada kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita harus berisi pokok-pokok informasi berupa adik simba yang tadi sudah disebutkan, yaitu 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Yang C, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi strukturnya teks berita itu dapat dibedakan menjadi 2. Jadi informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Skemanya berita itu segitiga. Ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Kalau kepala dengan tubuh berita itu informasi yang penting. Kalau ekor itu adalah informasi yang tidak penting. Kaidah kebahasaan pada berita meliputi penggunaan bahasa bersifat baku atau standar.
Jadi karena berita itu sifatnya sesuai dengan kenyataan, apa adanya, jadi menggunakan bahasa yang baku atau standar. Kemudian sesuai dengan fakta, penggunaan kalimat langsung bervariasi dengan kalimat tidak langsung. Jadi di dalam berita itu kalimat-kalimatnya bervariasi, ada kalimat langsung dan ada kalimat yang tidak langsung. Yang D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dengan membaca suatu berita kita banyak mendapatkan manfaat. Yang pertama, manfaat tersebut yang dikenal sebagai hasil pemaknaan suatu berita. Yang kedua, hasil pemaknaan berita tersebut memungkinkan bagi kita untuk dapat menceritakan kembali berita yang kita peroleh. Yang ketiga, dalam menyampaikan isi berita kita harus tetap berpedoman pada adik simba. Jadi tadi rumusnya berita itu 5W plus 1H dengan kerangkanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya. Kemudian membentuk suatu berita atau satu berita, ya, dari satu berita itu bisa diceritakan kembali. Terima kasih pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.